Dalam rangka memperluas pengembangan kota dan konektivitas antar dan dalam kota berdasarkan buku saku IKN, tol laut dengan teknologi modern jadi bagian infrastruktur. Nantinya, ini akan mempermudah mobilitas dari kota Balikpapan dan sekitarnya menuju ke ibu kota negara yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Menurut Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR, pembangunan tol laut dimulai di tahun 2024 ini. Tapi pertanyaannya, kenapa harus jalan tol laut yang dibuat? Mengingat nilai proyeknya yang fantastis. Pertanyaannya, untuk apa dibangun tol bawah laut ini? Alasannya sangat menarik, karena seperti yang sudah disinggung, nilai proyeknya pasti tidak sedikit. Tapi kalau kita bicara tujuan praktisnya, sangat penting karena sebagai infrastruktur konektivitas di IKN. Pembangunan dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh masyarakat dari kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara yang jadi lokasi IKN. Masyarakat dari Balikpapan yang akan menyeberang ke Penajam Pasir Utara selama ini harus memakai sarana transportasi laut seperti kapal feri, speedboat, atau kapal klotok. Dengan adanya tol yang dilengkapi dengan terowongan bawah laut, perjalanan akan jadi jauh lebih efisien. Dari yang tadinya harus paling tidak 50 menit, nantinya bisa menjadi 30 menit jika tol laut ini difungsikan. Tapi pasti akan muncul pertanyaan, kenapa yang dipilih itu tol bawah laut? Kenapa bukan jembatan? Mengingat lebar teluk hanya sekitar 5,7 km. Dan biaya yang relatif jauh lebih rendah. Sangat mungkin untuk membangun jembatan. Pemerintah awalnya berencana membangun jembatan karena jika dikaji dari segi biaya, pembangunan jembatan jauh lebih ekonomis. Tapi dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem, maka yang diutamakan adalah membangun terowongan bawah laut atau immersed tunnel. Tidak ada lagi tiang yang ditancapkan yang merusak ekosistem bawah laut. Pemerintah disebut mau melindungi bekantan yang diambang punah, besut, fauna, dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Balikpapan. Mengingat Balikpapan juga adalah kawasan mangrove yang harus dijaga. Dan kalau mau dibilang ini adalah teknologi baru dan pertama, ya ini pertama di Indonesia. Tapi di dunia sudah ada beberapa kota yang menggunakan teknologi immersed sebagai pengganti jembatan. Contoh penerapannya seperti di Fehmarn di Eropa dan Gyeonggi Busan di Korea Selatan. Bagaimana sebenarnya teknologi immersed tunnel itu? Secara sederhana, immersed tunnel adalah terowongan yang terdiri dari beton yang bentuknya itu seperti box dengan panjang umumnya antara 1 sampai 1,5 km dengan jalur yang bervariasi. Balok-balok beton ini akan ditempatkan dengan cara ditenggelamkan di dalam air yang kemudian nanti akan terhubung dengan jalan di darat. Masing-masing komponen pun sudah dirakit dan dibawa menggunakan kapal tunda. Lalu, di setiap ujungnya disegel dengan sekat sampai akhirnya bisa melayang di atas air atau ditambahkan beban agar bisa tetap tenggelam. Setelah terpasang, komponen balok kemudian disambungkan yang dilanjut dengan mengosongkan terowongan dan dibuat kedap air. Teknologi ini memang biasanya banyak digunakan di pembangunan penyeberangan jalan sungai, muara, dan saluran laut atau pelabuhan. Karena teknologi immersed tunnel tergolong baru, pemerintah lewat PT Hutama Karya menggandeng perusahaan konstruksi Korea Selatan Daewoo E&C. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Hutama Karya dan Daewoo E&C. Bentuk kerjasama yang disepakati bentuknya itu adalah studi kelayakan untuk membangun terowongan bawah laut. Nah, mengapa perusahaan asal Korea ini yang dipilih? Karena pengalamannya dalam menggunakan teknologi immersed tunnel saat membangun jembatan Goga sepanjang 8,2 km yang menghubungkan kota Busan dengan Pulau Gyeonggi. Sementara konstruksi immersed tunnelnya sepanjang 3,7 km. Apalagi, terowongan yang dikerjakan oleh Daewoo jauh lebih sulit karena punya kedalaman sampai 48 meter di bawah permukaan laut. Ini menjadikan terowongan yang dibuat Daewoo adalah terdalam di dunia. Dari studi bersama,
Semua data primer terkait lingkungan di lokasi seperti data-data geoteknik, data-data pelayaran, data-data pasang surut ombak, dan lain-lain terkumpul yang kemudian dilakukan diskusi antara tim engineer Hutama Karya dengan Daewoo. Berdasarkan studi terkait terowongan, persoalan biaya diperkirakan antara 8 triliun sampai 10 triliun rupiah untuk terowongan yang panjangnya sekitar 2 kilometer. Sementara untuk soal dari mana dananya belum ditetapkan. Tapi kemungkinannya dari strategic partner atau salah satu opsinya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Memang harus diakui kalau teknologi immersed tunnel masih relatif mahal. Tapi kalau kita bicara kelebihan, ada banyak kelebihannya. Sebagai contoh, terowongan bawah air ini punya metode perawatan yang lebih mudah. Ditambah, gangguan lingkungan relatif lebih sedikit dibanding jembatan konvensional. Pembangunan immersed tunnel tidak butuh ruang panjang dan punya bentuk yang beragam sesuai dengan kebutuhan transportasinya. Dan yang terpenting, immersed tunnel bisa dibangun di hampir semua dasar air dengan pengerjaan yang terbilang cepat dan mudah. Pertanyaan yang mungkin akan banyak ditanyakan, mengingat biayanya yang fantastis. Apakah proyek ini bisa dilaksanakan? Mengingat proyek ini sudah diumumkan sejak lama. Kalau kita merujuk ke progres pembangunan tol IKN secara keseluruhan, konstruksi terowongan bawah laut akan dimulai di tahun 2024. Pembangunan tol secara keseluruhan di IKN sampai akhir tahun 2023 yang sudah berjalan ada 3 seksi dan progresnya itu sudah mencapai 60%. Sementara untuk proyek terowongan bawah laut masuk bagian dari proyek seksi 4 yang memang masih dalam tahap analisis. Tapi komitmen pemerintah, proyek jalan tol akan selesai di tahun 2024. Pembangunan proyek tol di IKN ini terus jadi prioritas pemerintah. Kenapa demikian? Karena untuk mendongkrak produktivitas dan transformasi ekonomi dan menstimulasi pembangunan daerah. Pembangunan tol akses IKN Nusantara ini harapannya bisa mempercepat mobilitas orang dan barang dari dan menuju IKN. Untuk itu, jalan tol akses IKN merupakan salah satu infrastruktur dasar di IKN yang pembangunannya dipercepat oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung konektivitas dan dimulainya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara secara bertahap di tahun 2024. Dan jika terowongan bawah airnya rampung, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang punya tol bawah laut, yang artinya bisa dibilang Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju. Cuma yang jadi tantangannya sekarang ya, meski disebut proyek terowongan bawah laut ini paling minim berdampak pada ekosistem laut di sekitar Teluk Balikpapan, tetap saja proyek ini akan berpotensi merusak ekosistem. Dari segi realisasi, keterlibatan pihak swasta ke proyek IKN secara keseluruhan dinilai masih kurang. Begitu juga dengan investasi asing. Alasannya, karena situasi politik di Indonesia belum stabil akan terjadi pergantian kepemimpinan di tahun 2024 nanti. Jika ketiga calon presiden ini punya visi dan misi untuk melanjutkan pembangunan IKN, investasi kemungkinan besarnya tidak akan jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah, karena pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar menjadi satu-satunya kontestan yang tidak menjadikan pembangunan IKN masuk ke dalam dokumen visi misi dan program kerjanya. Sehingga, jika pasangan Anies dan Muhaimin yang menjadi presiden dan wakil presiden, kemungkinan besar proyek IKN tidak akan jadi prioritas. Ya, agak sulit untuk menilai apakah tol bawah laut ini dibutuhkan atau tidak. Di sisi lain, penting karena mempercepat mobilisasi dari dan ke IKN nantinya. Tapi hanya saja, biaya yang fantastis itu membuat proyek ini agak sulit untuk terrealisasi. Dan juga, mobilisasi di Teluk Balikpapan yang sekarang masih terbilang efektif. Menurut kalian, apakah kita akan mendukung pembangunan tol IKN ini atau tidak?